Sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sasi CMF dalam renungan insan intisari Sabda Mingguan pada hari Minggu ini, Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Iman kedua rasul ini adalah fondasi gereja. Gereja universal memandang mereka dengan penuh kekaguman, menganggap mereka sebagai dua pilar dan dua cahaya besar yang bersinar di dalam hati orang-orang percaya, orang-orang beriman. Injil pada liturgi hari ini menampilkan kata-kata yang diucapkan oleh Petrus kepada Yesus. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini adalah sebuah pengakuan iman yang diucapkan Petrus bukan atas dasar pemahamannya sebagai manusia, tetapi karena Allah Bapa mengilhamkan hal itu kepadanya. Bagi Petrus sang nelayan ini, perkataan tadi adalah awal dari sebuah perjalanan iman. Memang membutuhkan waktu yang lama sebelum isi dari perkataan itu masuk ke dalam kehidupannya dan melibatkan dirinya secara menyeluruh. Ada semacam sebuah magang iman yang juga mempengaruhi Rasul Petrus dan Paulus, yang serupa dengan yang terjadi pada diri kita masing-masing. Kita juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah, Anak Allah yang hidup, tetapi perlu waktu, kesabaran, dan kerendahan hati agar cara berpikir dan bertindak kita dapat sepenuhnya mengikuti Injil. Rasul Petrus langsung mengalami hal ini. Sesaat setelah menyatakan imannya kepada Yesus, dan ketika Yesus memberitahukan bahwa ia akan menderita dan dihukum mati, Petrus menolak hal itu. Ia bahkan merasa terdorong untuk menegur sang guru, yang pada gilirannya sang guru Yesus balik menegurnya dengan keras. Enyala dari hadapanku, iblis, engkau adalah sandungan bagiku, karena engkau tidak berpikir menurut Allah, tetapi menurut manusia. Sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, Rasul Paulus juga memiliki jalannya sendiri. Dia mengalami pendewasaan iman yang lambat, mengalami saat-saat ketidakpastian dan keraguan. Penampakan Yesus yang bangkit di jalan menuju ke Damsyik, yang menjadikannya seorang penganiaya orang Kristen, menjadi seorang pencinta Kristen yang luar biasa. Kisah di Damsyik harus dilihat sebagai awal dari sebuah perjalanan di mana sang rasul berdamai dengan krisis, kegagalan, dan siksaan yang terus-menerus yang ia sebut sebagai duri dalam daging. Perjalanan iman tidak pernah berjalan-jalan di taman bagi siapapun, baik Petrus maupun Paulus, bagi setiap orang Kristen. Perjalanan iman bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan ini menuntut dan terkadang sulit. Bahkan Paulus yang menjadi seorang Kristen, ia harus belajar menjadi seorang Kristen secara bertahap, terutama melalui masa-masa krisis dan masa-masa pencobaan. Sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, mari kita renungkan
apakah hal yang sama juga terjadi pada kita? Kita sering bahkan terus mengulang-ulang pengakuan iman, dan kita bahkan mengucapkannya dengan iman yang total dan penuh. Tetapi ketika dihadapkan pada cobaan hidup yang berat, semuanya tampak goyah. Kita cenderung memprotes kepada Tuhan, mengatakan kepada Tuhan bahwa ini tidak benar, bahwa pasti ada jalan lain yang lebih lurus dan tidak melelahkan. Kita mengalami luka batin. Kita sering katakan juga bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi pada saat yang sama, kita kadang merasa sulit untuk mengikutinya dan tergoda untuk mencari jalan lain selain jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Sang Guru kita. Santo Petrus mengalami drama batin ini juga. Dalam hal ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan pendewasaan. Pada awalnya ia merasa takut memikirkan salib, tetapi pada akhir hidupnya ia memberikan kesaksian tentang Tuhan dengan penuh keberanian, bahkan sampai disalibkan, dan menurut tradisi disalibkan dengan kepala tertunduk agar tidak disamakan dengan Sang Guru. Sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, dalam terang pengalaman rasul-rasul kudus Petrus dan Paulus ini, kita masing-masing dapat bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika saya mengatakan iman saya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, apakah saya melakukannya dengan kesadaran bahwa saya harus selalu belajar? Ataukah apakah saya berasumsi bahwa saya telah mengetahui semuanya? Dan lagi, dalam kesulitan dan pencobaan, apakah saya menjadi kecil hati? Apakah saya mengeluh, protes kepada Tuhan? Atau apakah saya belajar untuk menjadikannya sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman kepercayaan kepada Tuhan? Karena Dialah, seperti yang ditulis Paulus kepada Timotius dalam bacaan kedua, yang membebaskan kita dari segala yang jahat dan membawa kita dengan selamat ke surga. Masih tentang Petrus, ada kata-kata yang menarik dari Yesus kepada Petrus dalam Injil hari ini. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Ini adalah pertama kalinya Yesus mengucapkan kata gereja. Gereja. Yesus tidak berbicara tentang gereja sebagai sebuah realitas eksternal, tetapi mengungkapkan kasih-Nya yang besar terhadapnya, terhadap gereja. Ia mengasihi gereja, Ia mengasihi kita yang juga adalah gereja umat Allah. Saudara-saudari terkasih, hari ini Petrus dan Paulus secara ideal kembali di antara kita. Mereka berjalan di jalan-jalan pesiarahan iman kita. Mereka mengetuk pintu rumah kita. Tetapi di atas semua itu, mereka ingin masuk ke dalam hati kita. Mereka ingin membawa Yesus sekali lagi, kasih-Nya yang penuh belas kasihan, penghiburannya, kedamaiannya ke dalam hati kita. Marilah kita menyambut pesan mereka. Marilah kita menghidupkan kesaksian mereka. Iman Petrus yang jujur dan teguh, hati Paulus yang luhur dan universal akan mendorong kita untuk menjadi orang-orang Kristiani yang bersukacita, yang setia kepada Injil dan terbuka untuk berjumpa dengan semua orang. Semoga, amin, Tuhan memberkati kita.